Cara belajar yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Berdoa. Berdoalah sebelum melakukan sesuatu, dalam hal ini berdoalah sebelum belajar. Doa merupakan kekuatan yang sangat ampuh agar kita dapat sukses dalam belajar. Dengan berdoa sebelum belajar, maka pikiran dan hati kita tenang. Dengan meminta petunjuk dari yang memberi nikmat akal pikiran juga merupakan atau sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya. Kenali metode berpikir. Sebelum Anda mengenali cara belajar yang selama ini Anda gunakan, sebaiknya ketahui dulu tentang metode berpikir kita atau bisa juga disebut model berpikir kita. Adapun metode berpikir yang dimaksud yaitu metode fokus dan difus. Metode berpikir fokus. Metode berpikir fokus adalah metode berpikir yang terpusat pada suatu objek. Metode fokus sering yang terjadi atau kita lakukan ketika kita belajar tentang ilmu pengetahuan yang membutuhkan perhatian tinggi. Misalnya saat kita membaca buku, menghafal sesuatu, memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru, menonton televisi, dan lain sebagainya yang membutuhkan konsentrasi. Metode berpikir difus. Difus berarti menyebar, tidak terlokalisasi atau terbatas, menyebar luas melalui jaringan atau zat. Metode berpikir difus atau menyebar mengandung pengertian bahwa dalam mempelajari, mengingat, memahami sesuatu tidak dengan perhatian khusus atau bisa dikatakan cara berpikir di belakang layar. Metode berpikir fokus dan difus tentunya sering kita lakukan baik untuk memecahkan suatu masalah yang terkait dengan materi pelajaran maupun masalah hidup dan kehidupan sehari-hari. Chunking. Chunking adalah proses di mana Anda mencoba untuk memahami sesuatu yang kompleks dengan memecahnya dan bekerja pada unit yang lebih kecil atau potongan. Misalnya, dalam belajar bahasa baru, Anda belajar frase, tata bahasa, dan lain-lain yang akan membantu Anda membangun kalimat kompleks. Chunking membuat mata pelajaran yang sulit lebih mudah dikelola. Manfaat lain untuk chunking adalah bahwa hal itu dapat membantu Anda dalam chunking masa depan bahkan ketika Anda belajar sesuatu yang sama sekali berbeda. Contoh kegiatan, saat pembelajaran di sekolah, tulislah kata-kata kunci atau kata penting yang sedang disampaikan oleh guru. Saat belajar di rumah, bacalah buku pelajaran sambil mencatat atau membuat ringkasan. Pandai-pandailah membuat akronim sesuai atau sesuka Anda, yang penting memudahkan Anda dalam mengingat dan memahami pelajaran. Pengulangan. Proses memahami pelajaran seseorang dengan yang lainnya tentunya berbeda. Ada yang memahami suatu pelajaran dengan cara menghafalkan terlebih dahulu dan ada yang tanpa hafalan. Yang tanpa hafalan biasanya karena begitu membaca langsung hafal dan langsung ke proses pemahaman. Dan hal ini juga tergantung apakah materinya tentang ingatan, pemahaman, penerapan, dan sebagainya. Contoh kegiatan, hafalkan kembali materi yang sifatnya ingatan. Lakukan pengulangan atau hafalan secara bertahap jika memang Anda merasa lebih nyaman dengan cara menghafal pelajaran dengan cara bertahap. Namun jika Anda tipenya lebih hafal dengan cara borongan pun tidak masalah, lakukanlah sesuka hati Anda, asalkan jangan mengorbankan waktu istirahat atau tidur Anda. Telaah atau pahami materi pelajaran yang sudah atau belum diajarkan oleh guru. Jika Anda mempelajari dulu materi yang belum disampaikan oleh guru, maka Anda akan lebih banyak mengulang, di mana saat guru menyampaikan materi, berarti Anda sudah masuk tahap pengulangan
sehingga materi pun dengan cepat Anda kuasai. Gunakan gaya belajar yang sesuai. Pilihlah gaya belajar sesuai selera Anda. Jika Anda sedang belajar di sekolah, maka ini terkait dengan metode maupun media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Intinya, simak atau ikuti secara aktif kegiatan pembelajaran tersebut. Jika Anda sedang belajar mandiri di rumah, lakukan sesuka hati. Misalnya Anda bisa belajar sambil mendengarkan musik dan sebagainya. Jadi fokuslah pada proses, bukan produk atau hasil. Jika Anda menikmati proses belajar, maka hasil belajar akan lebih Anda nikmati secara abadi. Pilih waktu yang tepat. Untuk pembelajaran di sekolah, tentunya ikuti jadwal yang ada, jangan sampai Anda membolos. Untuk belajar di rumah, pilihlah waktu yang tidak mengganggu jam istirahat Anda. Misalnya Anda suka belajar di pagi hari, maka tidurlah lebih awal, kemudian bangun di dini atau pagi hari dan sempatkan untuk belajar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.